Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabarnya teman-temanku Sirait Media? Balik lagi dengan saya di sini Leonardo Sirait ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Yasona Lauli usai dicopot dari Menkumham ya. Yasona Lauli ini adalah menteri ya, Menteri Menkumham, mengenai dirinya yang dicopot dari jabatan Menteri Hukum dan HAM, Menkumham gitu ya sebutannya. Yason mengucapkan terima kasih atas kesempatan dan kepercayaan yang sudah diberikan Presiden Jokowi untuk dirinya bertugas sebagai Menkumham. Selanjutnya, Yasona juga mengungkap bagaimana respon Ketua Umum PDIP Perjuangan Megawati Soekarno Putri ya, mengenai dirinya yang kena reshuffle gitu ya. Dan beberapa sekjen juga mengatakan ini nggak etis dan sebagainya gitu kan. Adapun ya, tugas Yasona Lauli ini sebagai Menteri Hukum dan HAM digantikan oleh politikus Gerindra ya, Supratman Adi atas ya. Jokowi telah melantik Andi sebagai Menteri Hukum dan HAM kemarin ya. Nah, yang jadi simpang siur itu alasannya apa gitu. Banyak yang mengatakan dari pihak PDIP ini tidak etis gitu. 2 bulan lagi kok malah di reshuffle gitu ya. Pasti teman-teman penasaran, kita dengar dulu ya alasan keterangan Yasona Lauli ini usai dicopot dari Menkumham. Mari kita saksikan video berikut ini. Presiden Pak, apakah Pak Presiden menyampaikan alasan dibalik reshuffle ini Pak? Hanya tinggal 2 bulan lagi soalnya. Nggak ada. Saya juga nggak mau. Ini kan jabatan kamu amanah, dan soal reshuffle mengganti apa itu sepenuhnya kewenangan hak prerogatif, itu hak prerogatif presiden. Jadi makanya seperti yang 2 hari lalu saya katakan, karena memang kita udah menangkap sensi itu dan saya sudah tahu. Saya katakan saya lebih dari siap. Bahkan saya sudah menyampaikan ke ajudan, ke beberapa staf yang saya percaya, be ready, siap-siap. Barang-barang saya sudah sedikit kemas-kemas ya kan, biasa. Kalau dulu periode pertama, satu pun barang saya enggak saya pindahkan. Kalau ini kan siap-siap. 10 years, almost 10 years. Seharusnya saya pertengahan September saya sudah harus mengundurkan diri. Saya sudah akan mengajukan pengunduran diri. Karena saya harus menyiapkan diri untuk segala surat-surat, dokumen yang diperlukan untuk menjadi anggota DPR. Jadi target saya sekitar tanggal 20-an. Jadi 1 bulan sejak sekarang itu sudah mengajukan surat pengunduran diri. So, sudah sangat siap lahir batin. Dan apalagi yang meneruskan, saya tahu orangnya bisa meneruskan pending matters, hal-hal lain, dan menjadi pemimpin yang baik di kementerian. Buat saya institusi ini, karena saya sudah berada di sini 10 tahun, tentu sebagai pemimpin kita sudah ada hati, ada apa namanya ya, soulnya sudah ada di sini, sudah ada attachment dalam diri kita. Maka kita juga berkepentingan supaya kementerian ini tetap utuh. Saya katakan tadi kepada jajaran, dukung sepenuhnya Pak Menteri yang baru dengan sepenuh hati supaya institusi ini menjadi institusi yang baik ke depan. Dari Ibu Mega sendiri atau pimpinan PDIP ada pesan-pesan untuk Pak Yasona, lalu bagaimana tanggapan beliau soal? Saya kan menyampaikan beberapa waktu lalu ketemu dengan Ibu. Saya sampaikan, Bu, beredar isu begini. Ya udah, nggak apa-apa. Kan lazim lah, sesuatu yang lazim. Beliau itu kan pernah presiden, pernah tahu bagaimana hak prerogatif seorang presiden dalam siapa yang membantunya.
nggak usah dispekulasi lah. Ya, kan? Kita lihat aja perkembangannya. Karena ini kan tinggal sedikit lagi saja. Ya, Jadi jelas ya teman-teman, itu dia berasumsi ya, mengatakan tadi saya menangkap bahwa dia di reshuffle itu karena dia juga mempersiapkan dirinya untuk dilantik menjadi DPR RI di tanggal 20 Oktober nanti gitu ya, berserta presiden, pelantikan presiden. Nah, jadi dia mempersiapkan, bahkan dia mau resign tadi katanya kan, mau resign tapi keburu dicopot ya gitu, keburu di reshuffle sama Pak Jokowi. Banyak kemungkinan ya, bisa jadi dia sudah nggak fokus lagi karena mau mempersiapkan diri di kursi DPR mungkin gitu ya. Jadi kita jangan berasumsi yang aneh-aneh gitu. Orang katanya tadi dia ketawa, orang tadi kan dia sempat bilang dia ketemu Pak Jokowi terus ketawa-ketawa, kok bertemu Pak Jokowi gitu kan. Mana tahu asumsi aja gitu kan. Ininya dia mungkin ya juga, selain itu dia asumsi, dia juga mengatakan dia udah bisa jadi ya dia bosan jadi menteri gitu ya. Kita kan nggak tahu-tahu, jangan langsung berpikiran negatif lah, jangan langsung berpikiran ini semuanya gara-gara untuk melumpuhkan PDIP dan menguasai sumber pendanaan politik gitu kan. Terus ada lagi alasan yang lainnya menurut saya tidak etis gitu karena mau menjatuhkan PDIP dengan kekuasaan. Ya sebenarnya itu alasan-alasan omong kosong ya. Sebenarnya itu kan haknya Pak Jokowi. Kenapa apapun yang terjadi di negeri ini salah Jokowi? Itu nggak etis gitu. Kemarin Erlangga mengundurkan diri dibilang karena Jokowi. Terus Megawati mengatakan mau ada intimidasi dari pihak-pihak lain, itu Jokowi. Ya, itu nggak etis teman-teman. Jadi ini sekarang Jokowi mereshuffle menterinya di akhir masa jabatan, dibilang Jokowi lagi. Tolong please lah teman-teman, itu haknya, prerogatifnya presiden gitu. Sama kayak CEO di perusahaan nih gitu ya, atau direktur ngelihat udah nggak fokus mungkin ya gitu ya, ya udahlah mending lo cari yang enak gitu, yang lebih nyaman lagi gitu ya. Karena walaupun ada 2 bulan lagi, tapi kan ini tetap harus berjalan gitu ya. Pentingnya juga di divisi ini gitu. Salah satunya saya juga pernah jadi pemimpin salah satu perusahaan teman-teman. Ya kalau karyawan ataupun pegawainya tidak punya hati lagi, ataupun bukan punya hati ya, ibaratnya udah bosan lah gitu ya di circle dan sebagainya, dan ini ya udah cari yang baru gitu, cari yang menurut situ enak gitu, itu ya. Itu yang biar semuanya itu fokus gitu. Ya mending dicopot gitu kan, mending dilepas jubahnya gitu. Dalam konteks ini, kalau reshuffle dimaknai sebagai upaya Presiden Jokowi menempatkan orang-orangnya, nggak juga, menurut saya nggak juga gitu. Yang dibilang apa, yang nantinya akan menimbulkan persoalan jadi harus diganti, itu nggak mungkin ya. Tapi yang lebih mungkin alasan beliau ini menurut saya mau mempersiapkan di kursi DPR RI. Menurut saya bisa jadi, tapi yang jelas itu haknya, prerogatifnya presiden gitu. Selain itu biar mungkin ya kasih pelajaran juga kali sama Banteng gitu ya. Selama ini kan kita lihat Presiden Jokowi kalem,
apa yang dibilang enggih, yang dia tahu kan Pak Jokowi ini kerja 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 gitu, kunjungan sana sini gitu ya, tapi di last minute gitu ya dia bikin staging mungkin gitu loh kalau bayangan saya ya, atau bikin staging gitu eh, untuk ini loh gua gitu, mungkin bisa jadi kayak gitu, tapi nggak mungkin lah ya, kita hanya berhayal ya, bercanda gitu teman-temannya ya. Nanti coba teman-teman komen di kolom komentar ya, sebenarnya apa pandangan kalian gitu ya tentang hal ini. Banyak yang menyerang Jokowi saat ini karena reshuffle menterinya dari kader PDIP gitu ya. Oke, sebelumnya kita lanjut lagi. Ini ada penjelasan dari staf khusus presiden tentang reshuffle kabinet yang dijelaskan oleh Grace Natali. Berikut cuplikannya. Ya, yang pertama landasan hukumnya dulu ya, bahwa berdasarkan pasal 17 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 adalah merupakan hak prerogatif presiden untuk memberhentikan dan juga mengangkat menteri-menterinya. Kemudian kedua, ini harus dibaca sebagai sinkronisasi Mbak Cynthia antara pemimpinan Pak Jokowi ke kepemimpinannya Pak Prabowo, bahwa keduanya punya visi yang sama, yaitu pembangunan yang berkelanjutan untuk menuju Indonesia maju. Jadi, karena ini adalah tagline-nya atau kata kuncinya itu di berkelanjutan dan sinkronisasi, timeline-nya jangan dilihat hanya 2 bulan di sisa masa jabatan, tapi 2 bulan plus 5 tahun. Begitu. Artinya menteri-menteri yang diubah ini akan masuk ke kabinet yang baru nantinya? Apakah personilnya akan masuk ke kabinet yang baru? Kita harus tunggu 20 Oktober. Kita harus tunggu karena ini adalah prerogatifnya Presiden terpilih Bapak Prabowo. Tetapi programnya atau kerjanya, sinkronisasinya sudah dimulai dari sekarang. Saya pikir ini adalah bentuk juga penghormatan atau kolaborasi yang baik sekali dari Bapak Presiden, karena beliau juga tahu bahwa program-program yang besar itu tentu membutuhkan koordinasi yang lebih baik lagi. Misalnya program makan bergizi gratis, ini kan program besar yang akan membutuhkan kerjasama lintas kementerian, lintas lembaga, lintas ke daerah. Oleh karenanya perlu persiapan agar nanti bisa langsung lari, tinggal kerja Mas aja. Toto, jika mereshuffle kabinet, apakah memang faktor-faktor dari menteri-menteri PDIP? Ya, nggak sampai ke situ. Istana itu tidak ikut campur dalam dinamika partai. Itu biarlah urusannya partai-partai. Terkait dengan posisi Kementerian Hukum dan HAM ini memang sangat strategis, sangat penting. Apalagi tadi kan dikatakan ya ada proyek atau program yang luar biasa besar dan akan sangat menyentuh orang banyak, itu terkait perbaikan gizi, tapi ini kan belum pernah dikerjakan sebelumnya program sebesar ini. Oleh karenanya harus dipastikan bahwa regulasi yang dibutuhkan untuk menjadi landasan hukum bagi program baru ini, apalagi akan ada kerjasama lintas kementerian, lembaga, kepala daerah, harus ada landasan hukum yang baik, dan ini butuh sinkronisasi sedini mungkin begitu. Terkait dengan dinamika di tubuh Golkar misalnya, ini kalau kita lihat kapan sih Golkar itu pergantian pucuk pimpinannya nggak ada dinamika yang heboh, selalu memang menarik untuk dilihat ya kan. Bahkan kalau kita simak memang sejak masa reformasi, kepemimpinan Golkar itu kalau kita perhatikan nggak pernah lebih dari 1 periode, nggak ada yang 2 periode. Jadi kebetulan ini jangan diseret-seret sana, karena istana tidak mengurusi internal partai-partai, itu urusannya partai. Meskipun Kumham ini juga akan berkaitan langsung dengan pengesahan Munaslup dan lain sebagainya. Terima kasih. Udah jelas ya yang diungkap oleh staf khusus presiden ini. Pertama, landasannya hukumnya dulu nih. Dia bilang tadi kan, hukumnya berdasarkan pasal 17 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 ya. Itu udah ada dilindungi Undang-Undang Konstitusi gitu. Merupakan hak prerogatif presiden untuk memberhentikan dan juga mengangkat menteri-menterinya. Kemudian kedua, ini harus dibaca sebagai
sinkronisasi antara pemimpin Pak Jokowi ke pemimpin berikutnya Pak Prabowo, bahwa keduanya punya visi yang sama gitu, yaitu pembangunan yang berkelanjutan untuk menuju Indonesia maju. Jadi karena ini janganlah apa-apa Jokowi juga kalau itu pincang gitu kan, nggak sehati dan sepikiran, ya susah juga gitu untuk menjalankan bangsa ini gitu. Ini negara nasional lingkupan, bukan RT RW gitu loh. Harus cepat walaupun cuma 2 bulan ya. Nah tadi dia punya apa tagline-nya jangan dilihat hanya 2 bulannya, jangan disama-samakan gitu jabatan gitu, tapi 2 bulan plus 5 tahun gitu ya. Jadi udah jelas gitu, harus kita bijak juga memahami gitu. Mari kita simak dulu video PDIP menilai ada sejumlah tafsiran yang muncul terkait dengan reshuffle ini. Kali ini yang berbicara Wakil Sekjen PDIP dan kawan-kawan, salah satunya Ardian Napitupulu ya teman-teman ya. Kita dengarkan dulu video berikut ini. Ini merupakan hak prerogatif Presiden. Jadi silakan saja, tetapi kita perlu memberikan catatan dan pertanyaan. Yang pertama, apakah Pak Yasona itu di reshuffle padahal kabinet kurang berapa 2 bulan itu karena alasan strategis tentang efektivitas pemerintahan atau karena alasan politis? Karena Pak Yasona mungkin ditegur karena tidak meminta persetujuan kepada Presiden atas pengesahan perpanjangan kepengurusan DPW partai kemarin. Karena untuk pengesahan kepengurusan partai harus melalui Kemenkumham. Yang pertama. Yang kedua, apakah Pak Yasona ini diberhentikan karena sebagai kader partai beliau kemarin mengikuti acara deklarasi di Medan, yaitu deklarasi untuk mencalonkan Pak Edi Rahmayadi. Itu pertanyaan yang kedua. Tapi partai menganggap silakan saja, asalkan betul-betul itu dilakukan secara benar dan baik. Yang ketiga, apakah kita di dalam melakukan reshuffle kabinet itu tidak dibatasi atau tidak berpikir adanya etika pemerintahan? Umumnya, kalau kita mau berhenti, umumnya yang terjadi secara etika sebagai pejabat itu tidak melakukan pengambilan keputusan strategis yang nantinya akan bisa menjadi dalam tanda kutip beban bagi pemerintahan selanjutnya. Oleh karena itu kita juga mempertanyakan apakah reshuffle kabinet itu juga hasil dari Pak Jokowi dengan Presiden terpilih, yaitu Pak Prabowo. Karena kita melihat tadi Pak Prabowo tidak menghadiri acara pelantikan dan pengambilan sumpah ya reshuffle tadi pagi. Saya melihat beliau tidak hadir. Sebab apa? Sebab dengan kebijakan-kebijakan strategis ini bisa membebani pemerintahan berikutnya, misalnya terkait dengan penempatan seseorang dalam jabatan strategis. Pernah menjadi menteri di zaman Gus Dur dan Bu Mega. Dan Bu Mega sebelum lengser, sebelum berhenti, tidak pernah mengambil kebijakan-kebijakan strategis yang nanti akan membebani pemerintahan Pak SBY. Penggantian presiden tinggal tadi berapa 43 hari. Biasanya yang kita sebut dengan lame duck government, artinya tidak boleh mengambil kebijakan strategis.
Dari sisi itu aja, saya kira publik patut mempertanyakan apa udang di balik batu yang ada di benaknya Presiden Jokowi. Yang kedua adalah reshuffle yang mau membangun bangsa negara ini adalah reshuffle yang berbasis kinerja. Kita tahu ya bahwa kinerja Kementerian Hukum dan HAM yang dipimpin oleh Profesor Yasona Hamonang Lauli itu one of the best ya. Ini juga menimbulkan pertanyaan buat kita ya. Jadi sekali lagi, kalau segala macam itu untuk kepentingan pribadi, keluarga ya termasuk reshuffle ini itu tidak baik untuk bangsa. Dan yang terakhir implikasinya memang akan sangat membebani presiden terpilih berikutnya gitu ya. Bahwa reshuffle kabinet itu memang hak prerogatif presiden. Tapi dalam hukum kita mengenal adagium bahwa wibawa sebuah keputusan tidak lahir dari siapa yang mengambilnya, tapi lahir dari dasar-dasar pertimbangan keputusan itu diambil. Artinya bahwa menjadi penting bagi kita untuk melihat keputusan ini dasarnya apa. Kalau dasarnya adalah kinerja, Pak Yasona itu sudah bersama dengan Jokowi sudah masuk periode kedua ya, dari 2014, 15, 16. Apakah kemudian menukar teman lama dengan teman baru menjadi sebuah kebiasaan? Ataukah memang ada hubungannya dengan kehadiran Pak Yasona dalam deklarasi Pak Edi Rahmayadi? Ataukah memang ada hubungannya dengan perpanjangan masa jabatan DPP PD Perjuangan dan penambahan yang ditandatangani oleh Pak Yasona? Atau ada apa? Atau jangan-jangan akan ada produk hukum yang akan dikeluarkan dalam waktu 43 hari ini yang mungkin tidak disetujui oleh Pak Yasona, atau Pak Yasona dianggap sebagai gangguan atau hambatan untuk keluarnya produk hukum dalam 43 hari terakhir ini. Artinya ada banyak sekali tafsiran dugaan di balik peristiwa reshuffle ini. Itu tadi videonya, teman-teman. Apa tanggapan kalian tentang Sekjen PDIP ini? Jangan lupa tinggalkan tanggapan kalian dengan yang video yang baru saja saya tayangkan, dan juga bagikan video ini, bantu juga subscribe channel ini kawan-kawan, biar banyak orang yang tahu informasi terbaru A1 gitu ya, akan kita bagikan di sini. Terakhir, kita berterima kasih kepada pengabdian selama 10 tahun Yasona Hamonangan ya. Memang bukan waktu yang singkat ya. Saya khususnya ya berterima kasih kepada Bapak Yasona Hamonangan atas pengabdiannya selama ini. Saya percaya kemanapun Bapak Hamonangan melangkah, semoga selalu monang. Ya, itu aja dari saya, teman-teman. Tetap semangat, sehat selalu Pak. Terus berkontribusi kepada NKRI. Saya Leonardo Pandopotan Sirait, mohon undur diri.